Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Bapa kami di surga, kami memohon Roh Kudus menolong kami, menghayati dan mengerti firman-Mu dan melakukan di setiap kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu yang berdosa ini mohon dikuasai oleh Roh Kudus untuk dapat menyampaikan sabda-Mu dengan baik benar dan bertanggung jawab. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari kitab suci, yaitu dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat ke-8. Ayat ini sudah begitu terkenal, maka mari kita membaca bersama-sama Kisah Para Rasul pasal 1 ayat ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikian sabda Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jika ada yang bertanya kepada saudara, Roh Kudus itu siapa? Jawabnya apa? Tahu ya? Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Trinitas. Roh Kudus adalah Allah yang berkuasa, mengatur, mengendalikan, menguasai, memberkati, memberikan tanda-tanda untuk umatnya berkarya, menghidupi panggilan imannya di tengah-tengah dunia. Nah, tema hari ini seperti yang sudah diberikan oleh Sinode, yaitu trilogi Roh Kudus. Trilogi, 3 sabda, 3 ucapan atau 3 karya besar dari Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah yang menyertai umatnya dan memberikan tanda-tanda bagi umatnya untuk berkarya dan menyatakan karya keselamatan Allah Trinitas yang sudah tuntas dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya adalah, apa tandanya orang dikuasai oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, dihidupi oleh Roh Kudus? Apakah tandanya adalah orang yang berjingkrak-jingkrak, berdoa dengan semangat dan menggebu-gebu? Bisa iya, bisa juga tidak. Ataukah tandanya doanya diam, tenang? Bisa iya, bisa tidak. Artinya ada, Roh Kudus adalah Allah yang bebas, berkuasa, bekerja dengan cara apapun seperti yang Allah mau untuk menyatakan tandanya kepada manusia. Dia bisa memilih dengan caranya dan dia mengatur apa yang mau dia lakukan. Bukan kita yang mengatur, akan Allah yang bekerja. Sebab Roh Kudus itu bekerja seperti angin. Dia bisa bekerja dengan keras seperti topan badai yang menghantam segala sesuatu. Tapi juga bisa bekerja di tengah-tengah angin poi-poi. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus tidak mempersamakan orang.
Semua orang itu berbeda. Mungkin cara berdoa, cara pandang, sikapnya, kemudian teologinya berbeda-beda dan tidak harus dipersamakan. Sebab Roh Kudus memang tidak mempersamakan semua orang dan semua gerejanya melakukan karya Allah dengan cara yang sama. Paulus mengatakan, hanya ada satu roh dan ada banyak karunia, ada rupa-rupa karunia, tapi hanya ada satu roh, maka roh yang satu itu, Roh Kudus itu membersamakan umatnya yang berbeda untuk bekerja, melayani Allah dengan caranya Allah yang dinyatakan kepada umatnya masing-masing berbeda, maka tidak boleh ada yang memaksakan cara Roh Kudus bekerja harus dengan seperti ini atau seperti itu, tidak bisa. Allah bebas untuk menyatakan karyanya, kuasanya bagi umatnya yang berbeda-beda juga. Termasuk di dalam cara berdoa, cara melayani, cara berkhotbah dan sebagainya. Tidak boleh digebiah-uyah bahwa orang yang berkobar-kobar itu orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Orang yang khotbahnya, doanya misalnya, adem ayem saja, itu tidak ada Roh Kudus, tidak. Roh Kudus bisa bekerja dengan berbagai macam cara. Dan itu haknya Dia yang berkuasa atas umatnya. Maka Roh Kudus itu membangun, bukan merusak. Roh Kudus itu menertibkan, bukan mengacaukan. Roh Kudus itu membersamakan. Tidak justru membeda-beda. Roh itu menghargai perbedaan. Dan juga Roh Kudus itu adalah roh yang menghadirkan sikap rendah hati dan memuliakan Allah, bukan justru kesombongan, keangkuhan dan memalukan Allah. Roh Kudus itu bekerja dengan 3 karya besar. Yang pertama, Roh Kudus bersama-sama dengan Tuhan Yesus memerintah alam dan semua isinya, menguasai, mengatur dan mengendalikan. Termasuk virus corona diatur oleh Allah, dikuasai oleh Allah dan dikendalikan oleh Allah. Maka berimanlah bahwa Allah mengatur segala sesuatu dan Allah memerintah segala sesuatu. Itulah karya Allah Roh Kudus yang pertama. Yang kedua, Roh Kudus itu juga Allah yang memberikan kuasa kepada umat manusia untuk menyaksikan kabar sukacita, menyaksikan karya Allah yang sudah selesai tuntas dikerjakan oleh Tuhan Yesus, dan setiap umatnya diberikan kuasa untuk berani menyatakan Injil Allah apapun resiko tantangannya yang ada. Yang ketiga, Roh Kudus mengaruniakan umatnya untuk tetap beriman, untuk tetap berharap, untuk tetap mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. 3 karya Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus memerintah bersama-sama dengan Kristus seisi alam semesta. Yang kedua, Roh Kudus memberikan kuasa bagi umatnya untuk menyaksikan karya penebusan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, Roh Kudus mengaruniakan kepada umatnya untuk tetap beriman kepada Tuhan, berserah sumende kepada Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Juga Roh Kudus mengaruniakan pengharapan yang pasti ya dan amin bagi umatnya yang bersandar, yang berserah, yang sumende kepada Tuhan. Dan juga Roh Kudus mengaruniakan sikap mengasihi Tuhan dan semua orang tanpa terkecuali,
tanpa melihat perbedaan-perbedaan yang ada. Bahwa perbedaan itu diciptakan Tuhan untuk kita hidupi dan kita hayati bersama-sama. Dan untuk itu mari kita bekerja dengan cara Tuhan, cara Roh Kudus yang mengaruniakan berbagai macam karunia bagi umat. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan di surga, kami bersyukur kepada Tuhan ketika Tuhan mengaruniakan berbagai karunia kepada kami. Rupa-rupa karunia Tuhan nyatakan kepada kami sebagai gereja yang diberikan oleh Roh yang satu, Roh yang sama, Roh Kudus Allah yang berkuasa atas alam semesta ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk semua anugerah, sukacita dan kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami semuanya. Hingga hari ini kami dapat menghadapi setiap liku-liku kehidupan atas karunia dan kekuatan kuasa Allah, Roh Kudus Allah yang Maha. Dan mohon ya Tuhan, Engkau menghantarkan kami untuk masuk ke hadirat Allah setiap hari dan menikmati kehidupan yang memuliakan dan menyenangkan Engkau ya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.